kalau lu pelajar agama juga kayak gue di Mesir, terus kalian misalnya udah sampai S2 di Timur Tengah dan lain-lainnya, dan nggak berani ketika di kajian dilempar sama pertanyaan yang paling ekstrim yang bakal kalian denger sepanjang hidup kalian, jangan pernah nerima undangan dari kampus UGM. Gue pengen cerita pengalaman terkeren yang pernah gue hadapin di hidup gue. Baru aja 2 hari lalu gue pulang dari ngisi di Jogja, tepatnya di Masjid Mardiyah, masjid yang versi barunya, karena ada 2 masjid di UGM. Pas gue diundang ke sana, bener-bener pertama kali gue ngisi kajian, nggak pertama kali sih, itu mayoritasnya itu yang datang ke sana mahasiswa, dan kan gue sebelum ngisi pastinya harus tahu dulu dong gitu kan, apa namanya, background mayoritas penonton seperti apa, dan apa namanya, apa sih obrolan yang paling sering dibahas di sana, terus mahasiswa kampus ini paling sering masa depan mereka jadi apa. Dan gue sebelum ke sana dikasih tahu kalau UGM itu banyak mencetak kebanyakan pejabat gitu ya, presiden, calon presiden, menteri, apalagi kabinet yang sebelum Pak Prabowo sekarang mayoritasnya UGM. Kalau sekarang gue baca di ChatGPT katanya UI yang jadi mayoritas alumnusnya yang menjabat di kabinet sekarang. Gue kayak, wah, pejabat nih gitu kan, pasti banyak orang-orang yang kritis, pinter, dan pasti bakal muncul pertanyaan yang jauh di luar perkiraan gue gitu kan. Dan akhirnya gue ngisi di sana, alhamdulillah ngisinya itu lancar. Gue ngebahas tentang tema yang umum, jadi gue bingung gitu kan, mereka katanya kalau misalnya ngundang orang itu nggak pernah sama sekali bikin tema yang keagama-agamaan, tapi pas gue dapetnya ngebahas tentang gimana Quran jadi pedoman di hidup kita. Gue rasa ini mah tema yang semua orang bakal bahas, tapi kayaknya gue ada feeling kalau mereka bakal nanyain gue hal-hal yang sangat jauh di luar tema. Karena gue mikir sebelum ini orang ngebahas tentang dampak kimia terhadap tubuh, bla bla bla. Pokoknya yang gue pun kosakatanya gue nggak pernah paham dan nggak pernah denger sebelumnya sebagai orang yang belajar agama aja, nggak belajar kedokteran, nggak belajar psikologi dan lain-lain. Ternyata habis gue ngisi, ya udah temanya fine-fine aja tentang Al-Quran seperti apa, wahyu itu seperti apa. Habis itu apa dampaknya kalau kita ninggalin Al-Quran. Gue juga ngebahas gimana kalau hidup kita itu berkurang intensitas kedekatan kita dengan Al-Qur'annya, kualitas berkurang, kuantitas berkurang antara kita sama Al-Qur'an, itu adalah tanda-tanda awal mula hidup kita jadi hancur, tidak berarah, dan tidak memiliki ruh dan prinsip yang teguh. Jadi kayak benteng yang bebatuannya itu diambil satu persatu. Itulah dampak dari kalau kita makin sedikit membaca Al-Quran. Oke, selesai pengajian. Nah, jadi panitia itu ngasih tahu gue pas gue sebelum ngisi di ruang kayak ruang tunggu gitu, Bang Zahid, kami kalau sesi pertanyaan itu bukan tanya jawab biasa. gue bilang, terus tanya jawab kalian memang apa isinya? Mereka bilang, Kami namakan ini sesi diskusi. Jadi satu forum, semuanya bisa berdiskusi, mendiskusikan tema yang dibahas, mendiskusikan jawaban dari pertanyaan dari tema yang dibahas, bertektokanlah diskusi antara ustadz atau pemateri dengan mahasiswa. gue bilang, wow, ternyata yang bikin beda kayaknya di sini nih. Yang pertama kan mereka bilang, yang pertama kan gue lihat, oh temanya Al-Quran sebagai pedoman hidup, ya udah. Siapa orang yang ngampus di luar negeri bahas agama kayak di Saudi atau di Mesir kayak gue, atau di Yaman yang nggak bisa ngejawab gimana Al-Quran jadi pedoman. Tapi pas udah masuk ke ini, gue denger sesi diskusi, gue udah feeling kayak, ya gue yakin api. Tapi pas udah masuk kalau ini adalah sesi diskusi, gue langsung kayak, ya kayaknya di bagian sini sesi bakal terasa berapi-api. Nah, pas masuk sesi diskusi, itu banyak banget pertanyaan dilemparin yang gue kayak, oh my god, ada cewek yang nanya mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Ustadz, saya ingin menanyakan perihal tadi Ustadz ngebahas soal orang-orang itu bisa khusyuk karena cobaan atau karena apa. Gue bilang, iya betul sekali, orang-orang yang dekat dengan Quran akan khusyuk sholatnya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang susah mendapatkan khusyuk di hatinya ketika mereka itu sudah mencapai level tertinggi agamanya sampai dilabeli Gus? Gue kayak, wah, muka gue saksinya jamaah di sana ya, mahasiswa dan orang-orang umum. Gue kayak, gue bener-bener kayak shock banget pas tanyain soal gus-gusan. Gue bilang, ini jangan-jangan di jamaahnya ada gus-gusan yang gus-gusan, bukan gus yang panutan ya, tapi gus oknum gus gitu kan, yang jual agama atau yang lain-lainnya lah gitu. Kenapa mereka seperti ini? Ada yang menempeleng istrinya, ada yang mohon maaf, Ustadz, mereka mencaci maki penjual di pinggir jalan. Gue suka ya, oh my god, ini kenapa pertanyaannya kayak gini ya? Gue iseng aja bertanya. Akhirnya gue ngejelasin tentang apa ya, gue ngejawab, untungnya gue di Mesir ya, alhamdulillah ya, dalam hati gue. Kayak kalau gue
ngisi di UGM belum kuliah di Mesir yang di situ ada berbagai macam aliran, berbagai macam sumber agama yang berbeda dan lain-lainnya. Perbedaannya itu banyak, dan ulamanya itu benar-benar kokoh di atas kebenaran. Mungkin gue jadi bingung ngejawabnya gimana. Gue ngasih tahu aja kalau di akhir zaman itu ya banyak hadis lah yang udah ngejelasin, kayak contohnya sebelum Dajjal muncul akan ada sekian-sekian Dajjal yang akan, maaf ini ada notif. Gue jelasin ke beliau, Syekh kami selalu ngingetin kalau di akhir zaman itu ada banyak hadis yang menjelaskan, kayak contohnya hadis yang berbunyi sebelum Dajjal yang asli muncul, Dajjal hakiki, Dajjal al-Masih itu akan muncul sekian-sekian, gue lupa angkanya atau bunyi hadisnya, kata Nabi SAW itu akan muncul Dajjal-Dajjal yang kecil-kecilan lah, Dajjal-Dajjal sebelum Dajjal yang asli muncul sebagai fitnah di muka bumi. Jadi emang udah akan ada gitu loh. Di antaranya ada hadis lain yang memberikan info kepada kita kalau nanti akan ada dai-dai yang menyuruh kepada pintu api neraka. Du'at ila abwabi jahannam, gue lupa ya bunyi hadisnya. Mungkin di layar kalian bisa lihat ya, akan ada dai-dai yang akan menyeru kepada pintu-pintu api neraka. Jadi gue ngasih tau ke mereka kalau kalian Allah berikan hati untuk ngelihat yang mana orang yang literally jual agama dan menjual agamanya. Jadi agama itu kalau misalnya kalian lihat, Oh bang, kalau misalnya orang untuk ke Saudi terus mereka bikin travel disuruh bayar ekstra untuk berangkat, ada VIP ada apa, berarti mereka jual agama dong. jadi jual agama itu maknanya nggak serta-merta lu berbisnis yang ada hubungannya sama kurma, itu nggak jual agama, itu jual kurma gitu kan. Cuma agama kita emang banyak di dalam sunnah dan lain-lainnya yang berkaitan dengan kebaikan kurma, misal gitu loh. Jual agama itu atau menjual agama itu berarti misal kayak kalau lu mau masuk ke kabinet, lu harus bantu Pak Presiden misalnya untuk menghalalkan beberapa cara untuk kita merampas harta masyarakat, tapi kalian berfatwa misal kayak gitu, itu bisa dibilang jual agama. Tapi kalau kayak umroh, haji, mereka kan ibadah maliyah atau ibadah yang emang Allah wajibkan bagi yang mampu. Emang syaratnya itu harus ada uang, sama kayak perang. Sahabat Nabi SAW itu sampai banyak yang menangis, menjerit, menangis sedih pulang karena nggak diizinkan untuk perang, karena nggak memiliki sama sekali biaya untuk berangkat. Karena harus ada uang yang dijihadkan di jalan Allah gitu kan. Kalau hubungannya sama ibadah maliyah contohnya, itu nggak bisa dibilang jual agama. Maka yang gue omongin ke mereka yaitu orang-orang yang benar-benar menjual identitas agamanya, menjual syariatnya demi sesuatu yang nggak pantas di dunia ini gitu loh. Gue bilang ke mereka, kalau kalian Allah berikan mata yang bisa membedakan mana ustadz yang bener, mana yang nggak bener, kalian Allah berikan hati yang bisa ngerasa nggak enak kok ustadz kayak gini ya, itu bukan perasaan yang salah. Itu sama kayak Allah berikan keimanan di akhir zaman nanti ketika Dajjal muncul, untuk melihat Dajjal ada kafarotnya. Nggak semua orang bisa ngelihat. Bahkan banyak orang yang jelas bisa ngelihat. Bahkan dalam hadis orang yang buta pun bisa ngelihat kalau Dajjal depan matanya itu ada kafarot di kepalanya. Sama kayak kalau kalian ngerasa nggak enakan, itu nggak apa-apa. Jadi nggak usah nggak enakan, nggak usah kayak menormalisasi gitu kan. Kalian tolak aja dalam hati kalian, jaga keluarga kalian yang kalian mampu untuk jaga. Kan beberapa keluarga kita ada yang udah tercuci otak misal gitu kan sama orang-orang ini. Mereka suka ngalap berkah sama orang-orang yang nggak bener dan oknum ini gitu kan. Jadi kayak udah, tolong yang kalian bisa tolong, yang terutama harus kalian tolong adalah diri kalian. Gue jelasin itu. Dan gue jelasin gimana di Mesir dan di Saudi. Itu ulama itu banyak banget yang bisa mimpi, yang pernah mimpi ketemu Nabi SAW dalam mimpi. Apalagi setan nggak bisa meniru Rasulullah SAW dalam mimpi gitu kan. Tapi mereka itu ketika dapat mimpi itu nggak dijual mimpinya, nggak kayak jadi alasan mereka nggak sholat, nggak jadi alasan mereka ke goa terus nembus ke Ka'bah, nggak gitu loh. Tapi orang-orang soleh ini di Saudi, di Mesir, yang gue bahkan kenal dekat di antara mereka, itu ketika mimpi bertemu Nabi SAW, mereka malah makin takut kalau selama ini ibadahnya nggak pantas, dan mereka memperbaiki diri. Dan kalau kita melihat mereka itu Allah berikan mimpi seperti itu, justru kita itu kalau di Mesir pengen tanya, ustazah, ustaz, amalannya apa sih gitu loh. Apakah ada tahajud yang kami nggak pernah lihat? Apakah ada Al-Quran yang jumlahnya kami nggak bisa kejar? Sampai apa? Sampai kita bisa bukan bermimpi supaya dapat mimpi yang sama, tapi kita bermimpi supaya Allah juga pilih kita sebagai orang-orang yang benar gitu loh. Gue jelasin kayak gitu. Mereka senang semua. Gue bersyukur sih. Apa istilahnya, kayak UGM itu benar-benar orang-orang yang kritis, orang-orang yang benar-benar pengen berislam, tapi mereka itu nggak pernah meninggalkan akal mereka. Tapi mereka dahulukan Islam di depan akal. Lalu ada lagi orang yang bertanya seputar kenapa agama Islam itu banyak negara-negara susah, terus mereka beragama.
gitu kan. Sedangkan orang-orang yang sekuler yang memisahkan antara agama sama politik kok mereka bisa maju. Untung gue udah pas banget minggu lalunya gue habis baca-baca seputar ya jurnal psikologi dan lain-lainnya yang ngebahas kalau ya bahkan pertama kali negara-negara itu maju kan Islam duluan gitu kan, yang menemukan dari yang lampu lah, aljabar dan lain-lainnya, matematika. Itu masa kejayaan Islam dulu, itu mereka yang awal membangun semua peradaban yang masa depan able ini gitu loh, yang seindah itu, secerah itu, sampai akhirnya ada perang salib, sampai akhirnya ya Library of Alexandria ya runtuh ya kan, ada di Baghdad juga ada perpustakaan yang udah dimusnahkan. Jadi sebanyak itu ilmu-ilmu yang dicuri sampai akhirnya yang tercatat di sejarah ya orang-orang Eropa dan lain-lainnya gitu loh. Dan gue baca jurnal psikologi juga yang mengatakan sebenarnya bukan karena agama orang jadi susah hidupnya. Karena buktinya di Saudi, Qatar, Kuwait, Dubai, itu mereka nggak beragama kah? Mereka justru pada hafiz Quran dan lain-lainnya, mereka paham hadis, ngomongnya bahasa Arab sehari-hari, mereka maju gitu kan. Tapi yang bener itu adalah ketika orang itu susah, ini gue baca di jurnal psikologinya ya, ketika negara itu susah, mereka kan hopeless terhadap dunia dan harapan di dunia udah kayak nggak ada harapan lagi, mereka akan hidup susah, udah hidupnya susah, sandwich generation. Akhirnya ketika mereka menghadapi kesulitan itu, mereka menemukan agama sebagai satu-satunya penolong yang bikin mereka masih mau bertahan hidup. Jadi ketenangan mereka ditemukan dalam agama gitu loh. Agama memberikan mereka ketenangan, akhirnya mereka bisa bertahan hidup, mereka bisa tenang menghadapi segala ujian. Jadi hubungannya itu mereka udah susah, apalagi susahnya secara sistem ya kan. Amerika dan lain-lainnya yang buat negara-negara Islam, ada Arab Spring dan lain-lainnya yang bikin mereka itu emang harus dibikin susah gitu kan. Sampai temen gue anak sejarah tuh pernah bilang di antara cara orang musuh-musuh Islam itu membuat negara Islam selalu lemah, ada mereka yang militernya kuat tapi ekonominya sengaja secara sistem dibikin susah. Ada yang ekonominya kuat tapi secara militer dibikin susah. Makanya Mesir militernya itu kuat banget tapi secara ekonominya nauzubillah min zalik, semoga mereka Allah perbaiki kondisinya. Saudi bagus banget ekonominya tapi secara militer kebalikannya. Jadi correct me if I'm wrong kalau gue salah masalah kondisi politik dunia, tapi seperti itu. Jadi ketika orang itu merasa susah hidupnya, apalagi secara sistem, mereka nggak nemuin jalan keluar selain kembali kepada agama yang memberikan mereka ketenangan. Keren ya. Gue bener-bener suka banget sama diskusi di sana. Habis itu setelah acara selesai, dilanjut dengan gue menjelang buka puasa sampai taraweh. Setelah taraweh itu ada ruang tunggu di sana, ruang istirahat, yang gue ditemani sama panitia-panitia di Masjid Mardiyah. Dan di ruangan itu, gue ajak mereka nge-vlog Ramadan Rehab sambil nanya satu antara. Gue ajak mereka untuk masuk ke vlog Ramadan Rehab kali ini. Dan gue sampai nanyain ke mereka, apa aja sih dosa-dosa atau perbuatan buruk yang susah banget dicuci, walau dicucinya itu sama bulan Ramadan. Ini jawaban-jawaban dari mereka satu-satu. Liatin deh pas gue lagi di sana. Menurut saya tuh bohong akan hal-hal kecil. Misalnya kita ada janjian. Bohong? Iya, Berarti bohong? Iya, bohong akan hal kecil. Kita ada janjian ke orang lain. Kita bilang udah OTW, padahal kita masih nyantai-nyantai di rumah. Itu kan salah satu bohong yang kita anggapnya itu kecil kan, Bang. Dan masih banyak lagi contoh-contoh bohong yang kita anggap kecil lainnya, Bang. Jadi OTW itu merugikan puasa kita ya? Iya, Bang. Iya. Tag temennya siapa yang suka OTW? Tapi kayak ente ada itu sih, bagi ente masih ada aura-aura OTW juga sih. So, iya bener. Kalau Mas Adam, kira-kira apaan yang kita masih sulit nih? Kebanyakan kita dan mereka, semuanya lah. Kalau menurut Ana salah satunya goflah atau lalai. Jadi Spesifiknya apa lalai biasanya? lalai. Jadi kadang-kadang ini orang bisa jadi salah mengartikan. Jadi kayak niatnya menghindari maksiat ketika puasa, tapi malah melakukan yang lalai. Contohnya kayak tidur yang berlebihan atau Ngelewatin sholat gitu ya? Iya. Jadi kayak misalkan tidurnya mungkin bagus nih ba'da subuh, duha terus tidur bangun-bangun asar. Nah, Jangan curhat ya. Ini orang lain pokoknya. Catatannya orang lain, footnote. Si Rod, kira-kira apa Rod yang? Kalau saya sih ini ya kayaknya taraweh karena Iya, taraweh real, taraweh itu bener-bener apa? Salah satu itu taraweh harusnya kan orang pada FOMO nggak sih Rod? Harusnya. itu vibe hari-hari awal ya. Iya, FOMO awal. Dan kadang-kadang cuma kebanyakan orang tuh waktu Ramadan pada semangat buat
ngantri takjil, Tapi nggak puasa gitu atau apa? puasa dong. Oh maksudnya takjil tapi akhirnya Iya. nggak taraweh. Iya, akhirnya nggak terawih. Iya, kebanyakan karbo, kekenyangan, tidur dari habis isya. Bapak beliau. Caranya adalah tidak ada caranya. Ustadz Firman ya. Iya. Kira-kira apa yang yang paling orang-orang itu masih nggak bisa dihilangkan dengan Ramadan gitu loh. Harus ada usaha ekstra. Berkata-kata kasar tuh. Berkata kasar ya. Iya. Astagfirullah. Masih sering ke bawah gitu. Astagfirullah. Kenapa istighfar? Nah, ini hal yang bagus, refleks yang bagus gitu. Astagfirullah. Kita harus istighfar sama-sama gitu. Iya. Kata kasar paling parah ya kayaknya ya. Ya paling susah direm sih itu karena udah jadi kebiasaan ya. Harusnya Ramadan kan kita itu kan apa namanya terrem karena kita nggak banyak makan kan, nggak ada energi buat marah juga gitu kan. Tapi mungkin nggak menangkap esensi dari puasa itu sendiri kan. Wah iya. Tapi Cuma Iya, menahan memang. lapar dan haus tapi untuk berkata-kata kasar itu masih kurang tahu lah masyarakat. Masya Allah. Tapi coba kebanyakan kata-kata kasar di Ramadan, kira-kira apakah karena mereka masih emosi atau karena itu udah jadi imbuhan kata-kata sehari-hari? Mungkin yang kedua. Yang kedua ya. Ya, jadi itu harus jadi pakai terapi juga gitu kan. Ini Mas yang the legend, Mas Ulin. Ini beliau senyumnya kebanyakan ya Allah. Itu pasti urat-urat di pinggirnya itu udah memar. Nolan. Menurut saya, ketika kebiasaan yang belum bisa dihilangkan ketika Ramadan adalah mengambil barang milik orang lain. Sendal. Ya, itu termasuk contohnya yang Gosok ya. contohnya yang terbaru itu ketika ada orang kecelakaan, nah itu barangnya diambil tanpa izin. Ya Allah, bahasa politik gini ya. Itu jangan dilakukan, ya itu bukan barang miliknya. Tapi itu kan masa emang semua orang menjarah gitu kan? Itu kan masalah negara bukan masalah apa? Kebanyakan orang weh. Tapi kebanyakan masyarakat kita seperti itu. Ketika ada kecelakaan pasti barangnya jatuh. Nah itu kayak mendapatkan kesempatan emas, barang gratis diambil. Nah itu enggak. Berarti bahasanya bukan semua orang menjarah, Mas tiap hari truk jatuh kan enggak gitu kan. Auzubillah min dzalik. Berarti bahasanya harusnya kebiasaannya itu mereka menunggu kesempatan. Iya, benar. Intinya Iya. mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Oh, astagfirullah. Itu yang harus kita jadi PR sampai episode terakhir 30 Ramadan Rehab. Makasih teman-teman ya semuanya. Semoga dari kita terlindung dari semua yang kita bilang. Amin. Takutnya yang kita bilang itu yang diri kita juga gitu kan soalnya. Wah, UGM tuh pokoknya bener acara yang gak bisa gue lupain banget. Dan sebenarnya ada 2 poin yang gue pengen sampein buat kalian yang suatu hari akan jadi. Aduh, sorry, serap. Gue makan ayam banyak banget, goreng kemarin. Aduh, minyak semua. Ada 2 poin harus kalian perhatiin kalau kalian suatu saat akan jadi pembicara, terutama yang ngebahas soal agama. Yang ini kan pembahasan yang bener-bener fatal gitu kan. Dan 2 poin ini kalau kalian terapin saat kalian jadi pembicara, ustadz, dai, bahkan mufti, ini akan memberikan real respect dari jamaah. Bukan berarti kalian orang yang haus respect ya, bukannya. Maksud gue respect-nya itu berbentuk yang pertama kalian dipercaya, karena itu paling penting untuk kita menyebarkan agama ini gitu kan, dipercaya dari orang-orang yang dalam Islam bahkan di luar Islam. Yang kedua, selain kalian dipercaya itu juga kalian mendapatkan respect gitu kan, yang bener-bener orang-orang itu jadinya selain dia percaya sama kalian, dia juga yakin gitu loh. Jadi percaya dan yakin kalau kalian itu emang orang yang kompeten di bidangnya, dan kalian adalah orang yang paling penting bukan cuma kompeten tapi juga tahu porsi. Yang pertama yaitu lu harus berani bilang nggak tahu. Berani bilang nggak tahu itu awalnya gue kira kayak bilang nggak tahu itu segampang lu bilang nggak tahu gitu loh. Kayak pas gue di pesantren kan kita ada pelajaran akhlak, adab sebagai pengajar, etika mengajar, itu ada pelajarannya khusus. Karena kan kita kan jadi pengajar. Mau gue sibuk bisnis dan ngurus anak, keluarga, dagang, konten, gue juga bakal jadi pengajar untuk istri gue, anak gue. Gue akan diundang di seminar, gue akan berbisnis, gue juga sambil ngasih tahu beberapa poin-poin penting yang harus orang-orang paham seputar syariat. Misalnya kayak ketika berdagang, gue harus kasih tahu, oh yang kayak gini tuh sebenarnya akadnya haram loh, halal loh, tapi dengan cara yang hikmah. Dan setiap pendengar itu kan beda-beda. Jadi lu harus ngerti seninya. Nah masalahnya, dulu pas gue di pesantren diajarin kalau lu harus punya seni dan keberanian untuk mengatakan lu nggak tahu. Gue tuh kayak, apa susahnya bilang nggak tahu? Ternyata pas gue udah terjun, apalagi ketika gue ngelihat orang UGM itu kayak gimana pinternya, karismanya,
rasanya kayak ada pengaruh setan. Walaupun pengaruh setan itu munculnya di Ramadan yang setan dibelenggu ya. Tapi pengaruh setannya itu udah kayak tertanam di hati kita, kayak kita punya ego, kita punya followers yang bikin kita ngerasa kayak malu. Kadang-kadang apa ya, kuat banget energinya dari penonton. Energi yang nunjukin mereka itu apa ya, bahasanya lebih melampaui kita gitu loh. Energi pinternya, kompetensinya, sampai-sampai kita nggak mau kalah. Itu ego lawan ego itu kan. Kayak kita nggak mau kalah, dan akhirnya kita ngarang. Dan itu kejadian di gua bukan ngarang, tapi kayak gue nyebut hadis yang ternyata kebalik gitu kan. Gue nyebut tafsir yang ternyata salah. Jadi kayak simply kalau lu nggak tahu atau nggak inget sempurna, lebih baik lu mau ambil aman aja mundur, karena kan dosanya berat juga. Sebarang siapa orang yang dusta atas nama Nabi SAW dalam hadis, maka dia akan mengambil bagian dia, tempat duduk dia di api neraka. Itu bener-bener gila banget apa namanya azabnya bagi orang-orang yang sok tahu dan pede dengan sok taunya itu, apalagi kalau berurusan dengan qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama itu berani bilang nggak tahu. Itu harus dilatih, dan cara gue melatihnya yang paling penting itu adalah gue dari pengalaman, gue tahu dan akhirnya gue sadar. Jadi I learn it the hard way. Gue mempelajarinya dari jalur yang susah, dari jalur yang nyakitin. Ketika lu bilang lu itu nggak tahu, lu akan di-respect sama orang-orang yang justru lebih tahu dari lu. Lu akan di-respect sama orang-orang yang mencari kebenaran dari lu, karena mereka tenang. Oh, ternyata Zahid, oh ternyata si Irfan, Raffi, Muhammad, siapapun nama kalian, si dai-dai ini mereka tahu porsi. Kalian akan dinilai baik dari orang-orang yang waras, dan kalian akan di-respect sama orang-orang yang lebih paham dari kalian. Karena mereka pun juga menjalankan hidup yang sama gitu loh. Mereka belajar juga. Mereka pun juga tahu kalau mereka pun ada beberapa bahasan yang mereka kosong di situ gitu loh. Mereka aja yang udah misalnya S2, S3, ada bahasan yang mereka nggak bisa jawab. Kok bisa si Zahid ini ngejawab hal yang saya bahkan nggak tahu gitu loh. Bahkan saya pun kesulitan untuk mempelajari tafsirnya. Zahid sok tahu ngarang A, B, C, D. Kalian akan di-respect sama orang-orang yang beneran paham. Ini yang paling penting ya untuk kalian supaya berani untuk bilang nggak tahu. Andai ada orang yang mencemooh kalian atau bicarain kalian di belakang, mereka adalah orang-orang yang biasanya juga sejenis sama kalian kalau kalian sok tahu. Mereka adalah orang-orang yang sok tahu juga di dunia nyata. Mereka adalah orang-orang yang tergesa-gesa, terburu-buru. Mereka adalah orang yang jarinya seenteng membalikkan wajah koin yang biasanya jadi buzzer di sosial media secara alami. Jadi bukan buzzer dibayar. Emang mereka tuh suka ngajak ribut aja. Mereka itu orang-orang yang suka drama. Mereka orang-orang yang suka adu domba antara dai A ke dai B, nyari bahan-bahan. Wah, Kemarin dai golongan dia atau organisasi dia bilang A, dia malah ngarang B. Bisa nih ditabrakin. jadi kalau andaikan pas kalian sok tahu ada yang senang, itu mereka orang-orang yang sama jenisnya kayak kalian. Jadi ini kayak jodoh ya. Kalian akan bertemu sama sejenis kalian, bahkan ketika ngebahas soal siapa yang akan setuju sama kalian saat kalian sok tahu. Itu ketika kalian bilang nggak tahu. Ketika kalian bilang nggak tahu, yang respect mereka orang yang hebat beneran, dan orang-orang yang mencari kebenaran sama kalian. Dan ketika kalian bilang nggak tahu, yang mencemooh, oh ya mereka. Orang-orang yang dengki sama kalian, orang-orang yang sok tahu juga, orang-orang yang arogan, egonya tinggi, orang-orang yang narsisis. Nah, tapi ketika kalian, ini kan tadi ketika kalian bilang nggak tahu, ketika kalian sok tahu, orang-orang yang lebih paham dari kalian bingung. Dan orang-orang yang seneng sama sok taunya kalian pun juga sama. Orang-orang yang jenis sisi kiri ini, yang mereka itu, istilahnya, juga sok tahu kayak kalian. Istilahnya yang ngedukung kalian juga orang-orang yang nggak bener. Dan yang nggak setuju sama kalian justru orang-orang yang ada di sisi kanan, yang bener-bener gitu loh. Yang pertama itu paling penting, itu harus dilatih. Karena kalau kalian kira gampang, gue juga kira gampang. Sampai gue diundang ke perusahaan yang besar banget, yang isinya banyak direktur utama, yang itu temannya Sandi Uno segala macam. Gue kayak, what? Ini gue harus bilang apa? Itu bener-bener ada jawaban, untungnya bukan masalah dalil. Kayak, saya ingin anak saya beribadah atau apa gitu. Anak gue kan belum gede, anak gue masih bayi. Mana gue tahu cara psikologis ngomong sama anak, gue bukan psikolog. Akhirnya gue kayak ngasih tips-tips yang orang tahu itu nggak akan bekerja, karena ngaco. Dan makanya gue bilang gue mempelajarinya dari yang susah. Dari jalan yang susah, alias gue udah terjatuh dulu, baru gue tahu ini harus jelas banget. Lu nggak tahu ya nggak tahu, udah bilang aja. Allahu alam, saya belum punya anak. Kayak kadang-kadang caranya bisa dibecandain. Ini ada seninya makanya, supaya kalau itu nggak kelihatan, penting juga untuk nggak kelihatan nggak kompeten gitu loh. Jangan sampai kalian kelihatan nggak kompeten atau nggak menguasai ilmu. Karena kan ingat ya kaedahnya, fahmu soal nisful ilm, mengerti pertanyaan adalah separuh ilmu. Jadi kalian kenapa separuh ilmu? Karena kalian ngerti, oh yang mereka maksud tuh A, bukan B, C, D, E, F, G yang lu putar-putar.
lu ngerti yang mereka maksud A, dan lu ngerti kalau lu nggak tahu jawaban A. Saya nggak paham, mungkin bisa tanya teman saya, Ustadz Fulan, yang lebih ngerti dengan perihal A. Lalu sekarang kita masuk ke yang kedua, yang terpenting hikmah dari menjadi pembicara, supaya kalian, orang-orang itu bisa nge-respect kalian. Bukan karena haus respect, tapi karena lu penting banget memiliki credential sebagai pembicara, sebagai ustadz, dan orang-orang kan datang ke lu haus akan ilmu dan pengen belajar. Jangan sampai mereka ngerasa ini orang nggak bener, atau mereka ngerasa kayak mereka nggak didengar, mereka ngerasa kayak ini orang ngaco nih gitu loh. Jangan sampai, karena kalau kalian bawa agama Islam yang ikut tercoreng kalau kalian sok tahu, kalau kalian ngarang dan lain-lainnya. Nah, hikmah yang kedua itu perbanyak membaca, mendengar dari ulama yang senior segala macam lainnya. Kalau ada pertanyaan kadang-kadang yang susah banget, itu kadang-kadang pertanyaannya justru kasus yang lagi melebar di masyarakat sekarang. Makanya gue tanya ke ustadz gue punya ustadz di pesantren, punya syekh, punya senior di Al-Azhar. Gue tanya, ustadz gimana ya masalah misalnya feminisme, masalah apa, ini jawabnya gimana ya dalam sudut pandang Islam yang bener tuh, jawab pakai sejarah kah? Atau jawab pakai psikologi? Atau jawab pakai perumpamaan atau cerita supaya masuk ke mereka, misal kayak gitu loh. Makanya banyak-banyak juga tonton kajian, dengerin kajian, banyak bertanya juga pas kalian ikut kajian masyayikh, syekh-syekh di Mesir kayak gua, di Saudi. Banyak bertanya perihal hal-hal yang baru, dan juga banyak sekali-kali deh, jangan sering-sering kepoin apa yang lagi melebar luas di masyarakat dari permasalahan. Jangan sering-sering, karena kalau sering-sering kalian nggak belajar. Yang penting kan dalam agama itu kan mempelajari basics. Masalah mah apa yang terjadi itu cukup lihat dari jauh gitu loh. Tanya ke orang yang udah paham, jangan terlalu ngelihat siapa yang selingkuh, artis yang ini sama siapa selingkuh. itu nggak ada hubungannya sama nyebarin agama sama sekali. Cukup ada yang selingkuh, ya udah ngebahas tentang core permasalahan perselingkuhan di akhir zaman ini. Kenapa? Ternyata karena seorang bapak nggak jadi figur suami, dia cuma kayak pencari nafkah aja, istrinya terlalu maskulin misalnya kayak gitu. Apalah, lu pelajari globalnya, solusinya, dan ya akhirnya kalian jadi bisa mengikuti zaman juga gitu kan, dan bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari orang-orang yang beneran pakar. Itu sih dari gue, pengalaman terburuk gue. Intinya dulu pernah datang ke kampus online, tapi ya ngisi di kampus ternama juga selain UGM di Jawa Timur kalau nggak salah, dan ternyata mereka itu ngejebak gue. Jadi kayak kalian bakal sering dijebak kalau jadi dai gitu loh, kayak karena orang pengen tahu kalian tuh dari golongan mana sih. Padahal Islam tuh nggak bergolong-golongan gitu istilahnya kan. Lebih ke kayak kalau lu condong ke pendapat A, mereka pasti nggak setuju A. Kalau dia condong ke pendapat A, pasti dia bakal ngomong A, B, C, D sesuai dia yang nggak cocok sama kita. Kadang orang kayak gitu, bukan kadang, sering. Dan akhirnya karena gue nggak menguasai pertanyaan gitu loh. Bahkan gue ketika gue lihat pertanyaannya, wah ini mancing nih, malah gue putar-putar. Mereka langsung kayak ngetawain gue, bercanda. Dan itu salah gue murni. Kenapa? Karena gue nggak mundur dari pertanyaan itu. Kalau gue udah tahu, harusnya dari awal gue udah bilang gue nggak tahu, bukan ranah gue. Mungkin saya harus belajar lagi supaya bisa menjawab ini. Dan bahkan kalau kalian keren banget, kalian ngajak mereka untuk follow up pertanyaannya lewat DM atau lewat WhatsApp. Itu dari gue. Semoga hari kalian terus berbahagia, puasa kita mabrur, dan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Sampai jumpa. Tunggu gue di episode berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Kita nggak dapet jatah buat ketemu Pak Presiden. Gue sebenarnya diundang Mayor Teddy. Kecelakaan di sini rentan banget, sumpah. Nyebrang di sini tuh mengerikan banget. Sapi panggang atau banteng panggang? Nih, silakan Mas. Indah pemandangan. Punya istri 2? Istri 2. Ini sih. Muat buat 3 orang berarti? Buat 3 orang. Dan di sini cuma 1 dibanding 1000 pengendara motor doang yang pakai helm. Gak ada yang beli.